Lucu ya furniturnya, model dan motifnya yang keren, pas buat kamar di rumah nih. Bukan cuma itu, mau pizza yang kayak manfaat untuk tubuh? Lezat. Yuk tonton laptop si Unyil sekarang ya, dalam episode kesukaan anak. Come on. Ih, adik-adik kecil ini gaya banget sih. Sudah kayak model aja ya teman. Biar keren dan nyaman, pakai baby cap seperti ini. Kayak adik Akila yang lagi pakai sekarang. Fungsinya nggak hanya buat gaya loh, tapi buat melindungi tubuh dari angin dan udara dingin. Nah, supaya adik babynya lebih nyaman bobonya, gunakan alat yang bernama seatpad sebagai bantalan pada baby trollernya. Selain bayi jadi lebih nyaman dan empuk, juga dapat mengurangi resiko keseleo pada leher dan bagian tubuh lainnya. Langsung saja yuk kita lihat proses pembuatannya. Kebetulan nih, Unyil mau main ke tempatnya. Jangan kemana-mana ya. Demi Melani, Unyil bela-belain nih nyariin bahan kain ke desa sebelah. Ngomong-ngomong, kain ini mau Melani pakai buat apaan ya? Ntar aja deh, Unyil tanya ke Melani langsung. Sekarang, ayo kita ngebut dulu. Cuy! Unyil sekarang sedang berada di daerah Gondang Legi, tepatnya di wilayah Malang Selatan, Jawa Timur. Berbagai macam perlengkapan adik bayi dibuat di sini, mulai dari usia baru lahir hingga 2 tahun. Pertama kita buat pola untuk membuat baby cap terlebih dahulu. Selanjutnya, potong kain mengikuti pola yang sudah terbentuk tadi. Bahan yang digunakan untuk bagian luar baby cap merupakan kain berbahan micropolar flash. Bahannya sangat lembut dan berbulu. Nah, siapkan juga bahan untuk bagian dalam baby cap. Potong juga dengan mengikuti pola yang sama. Kain berwarna biru muda ini merupakan bahan berjenis spandek balon. Mempunyai tekstur yang lembut, licin, dan juga dingin. Tentunya disiapkan untuk memberikan kenyamanan untuk si pemakainya. Sebelum masuk ke tahap penjahitan, kita lihat proses pembentukan sakunya dulu yuk. Saku dibentuk seperti ini nih. Pertama, kain ditempelkan dengan kertas keras ini, lalu disetrika agar menempel. Kertas keras ini berfungsi membuat kain menjadi kaku dan saku mudah dibentuk. Tempelkan kain pada lempengan kaleng berbentuk saku, lalu setrika deh. Unik ya. Sekarang masuk ke proses pembuatan telinganya nih. Bahan yang digunakan berjenis dakron, sejenis busa yang membuat bahan menjadi empuk nantinya. Ketiga bahan kain ini disatukan dengan cara dijahit menggunakan mesin. Setelah itu bentuk deh menyerupai telinga. Lanjut ke pembuatan topi nih. Prosesnya sama dengan proses pembuatan telinga. Tinggal jahit saja ketiga bahan kain ini, lalu balik dan jadi deh. Wah, hampir jadi nih. Tinggal ditempel bagian topi dengan bagian badan. Jahit mengikuti pola yang sudah ada. Jahit, jahit, jahit. Sedangkan untuk pembuatan bagian badannya hampir sama. Tambahkan saja dakron agar empuk dan nyaman. Ada satu lagi nih yang gak boleh ketinggalan. Tempel kain keras pada bagian area pemasangan kancing. Fungsinya sih agar kain utama tidak robek saat dipasangkan kancing. Proses pemasangannya juga sama, yaitu dengan cara disetrika agar kedua kain menempel. Saatnya pemasangan kancing. Ukur dan beri tanda. Setelah itu baru deh lubangi sebagai lubang kancingnya. Nantinya dalam satu baby cap ini terdapat 10 kancing yang akan dipasangkan. Cara memasangnya dengan menggunakan alat perekat ini teman. Tekan alatnya dan sudah jadi deh. Tapi sebelum dikemas, gunakan alat penghisap ini agar bersih dari kotoran dan sisa benang yang masih menempel. Selanjutnya lipat dengan rapi, masukkan ke dalam plastik. Dan terakhir, ratkan deh.
Gak hanya memproduksi baby cap saja, teman. Ibu Nuning juga membuat beberapa peralatan untuk bayi lainnya. Salah satunya seatpad ini nih, yang mampu membuat kepala dan badan bayi nyaman saat bayi tidak dalam gendongan si bunda. Dalam 1 minggu, tempat ini mampu memproduksi satu jenis produk hingga 1000 buah loh. Pemasarannya pun tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga sampai ke Malaysia dan Singapura sana loh. Wih, mantap! Untuk yang berminat dengan baby cap, dapat memilikinya dengan harga Rp90.000. Sedangkan untuk seatpad dihargai Rp80.000. Harganya sangat terjangkau dan kualitasnya pun berani deh bersaing dengan produk-produk peralatan bayi yang lainnya. Mana ya kain yang pas untuk bikin baju pesta Melani? Dari tadi nggak nemu-nemu nih. Ini kurang cerah warnanya. Kalau yang ini kayaknya bahannya panas. Ih, apaan tuh gerak-gerak? Wah! Apaan nih? Setan! Dasar Melani. Masa begini aja takut? Ini kan embul. Wih, siapa sih yang gak suka dengan aneka furniture yang lucu-lucu ini? Perlengkapan kamar yang pastinya banyak disukai oleh anak-anak, termasuk Unyil pastinya. Tidak hanya model dan motifnya yang kekinian, bahan baku pembuatannya juga ramah lingkungan loh. Gak percaya? Kemon, ikut Unyil lihat proses pembuatannya yuk. Pabriknya berada di daerah Kedung Halang, Kota Bogor, Jawa Barat. Perusahaan furniture ini sudah beroperasi lebih dari 26 tahun loh, dan merupakan salah satu produsen terbesar di Indonesia. Hebat! Aduh, Nyeng, nggak ada jalanan lain apa? Hah? Bisa patah nih pinggang Oga. Oga cuma duduk manis di beca aja bawel amat. Di betis Enyeng udah mau meletus. Ya, Enyeng. Oga kan bos Enyeng. Udah ayo cepetan. Aduh. Gimana sih, Nyeng? Kan bos Oga yang nyuruh kepala cepetan. Oga nggak bonyok. Enyeng. Waduh, Pak Oga sama Penyeng nggak kenapa-napa kan? Memangnya pada mau kemana sih? Bawa bambu segala lagi. Kan mau bikin lemari pesanan Den Unyil. Iya, Den. Lemari dari bambu. Wah, pasti nggak tahan lama, Pak. Udah, mending ikut Unyil aja, Pak, ke pabrik furniture yang bahan bakunya ramah lingkungan dan tahan lama, Pak. Kenapa baru bilang, Den? Ayo kita capcus. Pak Enyeng ikut ya, Den. Ini dia bahan bakunya, menggunakan particle board atau kayu pres yang terbuat dari serbuk bekas penggergajian kayu yang dipadatkan sehingga menjadi bahan kayu tiruan. Dalam pembuatannya tidak membutuhkan kayu asli. Selain lebih ringan, juga lebih ramah lingkungan. Nah, untuk dapat membuatnya menjadi aneka furniture, particle board akan masuk ke proses laminating. Tapi sebelumnya, bersihkan dari partikel atau sisa-sisa serbuk kayu dulu ya, dengan cara memvakumnya. Melalui conveyor atau ban berjalan ini, board otomatis akan terlapisi oleh lem khusus kayu. Agar lem dapat merekat kuat, board akan masuk ke proses pengovenan. Dan pemanasan ini membutuhkan suhu 70 derajat Celcius. Wah, mirip biskuit ya. Alright, lapisi board dengan foil yang terbuat dari kertas atau PVC plastik. Foil ini berguna sebagai wallpaper sehingga tidak memerlukan proses pengecatan lagi. Selanjutnya, potong-potong board sesuai dengan kebutuhan. Dengan sistem komputerisasi, mesin akan otomatis memotong. Wah, keren. Aduh, Enyeng kemana sih? Masa tiba-tiba ngilang? Kayak tuyul aja tuh anak. Gah, maaf Gah.
Enyeng tadi mampir ke toilet dulu. Oh iya, Gah. Kita mau ngapain sih di sini, Gah? Kita mau ngerobohin nih pabriknya. Serius, Gah? Ya enggak lah. Kita kan mau minta bahan baku buat bikin lemari, Nyeng. Minta? Beli dong, Gah. Ya, udah buruan angkat nih. Iya, Gah, iya. Tapi udah bilang yang punya belum? Perasaan sih udah, Nyeng. Aduh, Gah. Ini dia salah satu produk andalannya. Adalah furniture particle board dengan motif yang persis seperti pada lemari kayu. Pembuatan motifnya menggunakan mesin canggih ini. Dan ternyata hanya pabrik ini saja loh yang menggunakan mesin ini. Hebat kan? Belum selesai nih. Lapisi potongan board yang sudah terbentuk dengan edging atau PVC plastik agar board lebih terjaga kualitasnya. Sedangkan untuk partikel board yang memiliki kontur atau motif ukiran, pemasangan wrapping pada board dilakukan manual. Sip, susun tiap-tiap komponen menjadi satu sesuai dengan jenis furniturnya dan kemas deh. Hah? Furniture dikemas? Hihi. Selain lebih ringan, kelebihan furniture ini memiliki konsep simpel dalam penjualan, sehingga konsumen dapat dengan mudah merakitnya dengan bantuan buku petunjuk saja. Produk furniture ramah lingkungan ini sudah diakui oleh konsumen dalam negeri maupun luar negeri loh. Terbukti dari pendistribusian produknya yang hampir ke 100 negara. Wih. Dengan harga yang cukup murah, tidak hanya di pasar tradisional saja. Penjualan juga dilakukan dengan sistem online yang lebih praktis lagi pastinya. Aduh, Nyeng. Buruan, Nyeng. Geser ke Iya, sini. Gah, iya. Enyeng juga Berat nih. keberatan nih. Aduh. Nyeng. Geser Iya, dikit Gah, sini dong. Iya. Waduh. Nyeng gimana sih? Roboh dah lemarinya. Enyeng sih, Gah. Bos Oga sih nyuruh geser-geser mulu. Pak Oga, pengen lemari unyil mana nih? Sudah jadi kan? Anu Den, itu si Enyeng tuh. Bos Oga, Den. Ya ampun, lemari unyil kok hancur sih, Pak? Aduh, Pak Oga sama Penyeng gimana sih? Pokoknya unyil nggak mau bayar kalau lemarinya belum jadi. Kan, Den Unyil nggak mau bayar. Semua gara-gara Enyeng sih. Loh, kok Enyeng sih? Oga kan bos Enyeng. Jadi semua salahnya bos. Enak aja. Bos itu selalu bener, Nyeng. Jadi anak buah pasti salah. Bisa gitu dong, Gah. Pokoknya bos Oga yang salah. Wih, ini dia nih, si hijau yang kaya akan manfaat. Ada yang tahu ini apa? Tepat sekali. Si hijau mirip jeli ini bernama spirulina. Spirulina merupakan salah satu mikroalga yang termasuk ke dalam kelompok cyanobacteria. Sel spirulina berbentuk spiral, biasanya hidup di danau atau perairan yang memiliki kandungan garam yang tinggi. Saat ini spirulina banyak dimanfaatkan dalam bioteknologi nutrisional, industri kecantikan, juga sebagai bahan makanan. Kandungan antioksidan dan antimikrobial yang tinggi membuat spirulina ini banyak diminati oleh berbagai kalangan. Wih, seru juga nih kayaknya main perahu di sini. Udah ada treknya, kayak mau balapan nih. Haha, mantap. Bul, kok main perahunya di sini sih? Ini kan bukan tempat mainan. Kok diambil sih, Nyil? Ganggu Bul main aja nih, Nyil. Jangan so tau deh. Mau dipakai buat spirulina kek, spirulani kek. Nggak ada yang larang Bul, Nyil. Bul, dikasih tahu malah ngeyel Ya lagi. udah, sini perahunya. Nih. Sekalian aja tuh Bul cemplungin. Biar airnya kotor sekalian. Dasar embul gembul. Bukannya dibersihin, malah dikotorin lagi. Payah banget sih, Simbul. Seiring berkembangnya teknologi,
Saat ini sudah ada tempat budidaya spirulina yang dimodifikasi dari habitat aslinya. Tuh, lihat aja sendiri. Kolam-kolam air ini dijadikan sebagai tempat berkembang biak sel spirulina. Salah satunya di kolam yang berada di dalam ruangan ini. Seiring perkembangbiakan spirulina, ukuran dan kapasitas air pun berbeda-beda loh. Mulai dari yang paling kecil berisi 1.100 liter hingga kolam yang paling besar berisi 20.000 liter air. Perawatannya pun cukup mudah loh. Selain proses pemindahan air selama 6 bulan sekali, pembudidaya juga harus melakukan pengecekan kadar garam dan kadar asam pada air setiap hari. Terus alat yang berputar ini untuk apa ya? Oh, ternyata alat ini yang membantu proses perkembangbiakan spirulinanya. Alat ini akan difungsikan selama 6 jam setiap harinya. Fungsinya untuk membantu membelah sel spirulina yang ada di kolam tersebut. Wih, keren ya. Nah, kebetulan saat Unyil main ke tempat budidaya spirulina ini, spirulinanya siap untuk dipanen tuh. Tuh, lihat. Wih, banyak sekali ya. Sudah ada Nadine dan Arjun yang siap memanen spirulinanya tuh. Proses panennya dengan cara seperti ini. Air yang terdapat di kolam disedot, kemudian disemprotkan melalui lubang-lubang di saluran pipa air. Nah, spirulina akan dengan sendirinya tersaring, sedangkan airnya akan mengalir ke bawah saringan. Kalau spirulinanya sudah banyak di saringan, tinggal diambil deh. Ayo Arjun, Nadine, sekarang tugas kalian tuh ambil spirulinanya. Tuh, banyak banget ya. Sekilas mirip puding warna hijau. Setelah spirulinanya diambil, kemudian dimasukkan ke ember. Tahan ya Nadine, jangan sampai tumpah embernya. Lanjut ke tahap pemerasan. Spirulina kemudian diperas dengan menggunakan alat peras ini. Tahap ini fungsinya untuk mengurangi kadar air yang terkandung pada spirulina. Yeay, adonannya sudah kalis nih. Tinggal diaduk sedikit lagi, jadi deh. Unyil, bikin apaan tuh? Wah, gak bagi-bagi jatah buat Embul nih ceritanya. Aduh, maaf ya Embul, ini adonannya belum jadi. Tapi kalaupun sudah jadi, Unyil nggak bisa ngasih Embul. Oh, Unyil udah mulai berani nih sama Embul. Nyil, apaan tuh di sana? Apaan Embul? Mana Embul? Nggak ada apa-apa. Aduh, Nih, dasar Embul. Iseng banget syukurin. sih. Bikin Unyil kesel aja. Awas ya. Lanjut kita cetak spirulinanya. Sekarang giliran Gea yang bantu memasukkan spirulinanya ke dalam alat cetak ini. Lalu biarkan alatnya bekerja. Tuh, spirulinanya jadi mirip Mia, panjang-panjang. Setelah ini kita keringkan terlebih dahulu hasil cetakannya. Kemudian tahap selanjutnya tinggal di oven deh. Masukkan spirulina ke dalam oven berukuran besar ini. Panaskan dengan suhu 50 sampai 60 derajat Celcius. Diamkan selama 8 jam. Ini dia hasil spirulina yang sudah kering dan siap diolah lebih lanjut. Salah satu olahan makanan yang terbuat dari serbuk spirulina adalah pizza spirulina ini nih. Kita langsung buat saja yuk. Pertama kita buat adonan rotinya dulu. Bahan-bahan yang dibutuhkan antara lain tepung terigu, minyak sayur, ragi roti, margarin, dan yang terakhir ini dia nih. Masukkan juga serbuk spirulinanya. Aduk hingga semua adonan tercampur menjadi satu. Kalau adonan sudah kalis, kemudian adonan di-roll biar tipis. Setelah itu, adonan dibentuk menjadi bulat. Bantu rapikan dengan alat pemotong ini ya. Putar-putar. Jika adonannya sudah bulat dan tipis, kemudian lipat bagian sisi adonannya untuk mempercantik tampilannya. Yuk, kita mulai tambahkan toppingnya. Silahkan deh, sesuai selera teman-teman.
Pertama, oleskan dulu saus pastanya. Oles saus ke seluruh permukaan adonan roti pizza ya. Setelah itu baru deh kita tambahkan toppingnya. Terakhir, kita tambahkan parutan keju deh, biar makin maknyus. Sekarang tinggal panggang deh pizzanya. Diamkan selama kurang lebih 10 menit. Dan ini dia pizza spirulinanya. Wah, bikin unyil ngiler aja nih. Yummy. Jangan tanya deh kalau soal kandungan nutrisi yang ada dalam spirulina. Kandungan protein yang ada dalam spirulina sama dengan protein 4 kali daging sapi. Spirulina memiliki kandungan nutrisi dan multivitamin lengkap yang dibutuhkan oleh tubuh. Wih, keren kan? Nah, saatnya perawatan nih, biar kulit wajah unyil makin kinclong. Ntar makin banyak yang suka deh sama unyil. Lumayan juga nih dikasih spirulina segar yang baru dipanen. Ternyata sangat baik nih buat kulit. Makanya unyil mau coba. Unyil lagi ngapain tuh? Hehehe, Embul kerjain ah. Nyil. Woi Nyil. Embul, ada apaan Embul? Wah. Embul mau ikut maskeran juga. Setan! Embul kenapa sih? Kok kabur ya? Wah, jangan-jangan kaget lihat muka unyil di masker. Dasar Embul penakut. Melani dan Usro akan berpetualang ke Purbalingga, Jawa Tengah untuk mengunjungi tempat kelahiran Panglima Besar Jenderal Sudirman. Nggak cuma itu aja. Unyil dan teman-teman punya misi lain juga nih. Mencari benda pusaka peninggalan Jenderal Sudirman yang hilang dicuri orang. Wah, kira-kira berhasil nggak ya misi Unyil ini? Saksikan Unyil Spesial Hari Pahlawan, episode Pusaka Sang Jenderal, Selasa 10 November 2015, jam 12.35 waktu Indonesia Barat, hanya di Trans 7.